Halo para pendengar, selamat datang kembali di Ya Memang TV, Memang horor. Oke, seperti janji gue sebelumnya nih, gue kali ini membawa seorang bintang tamu dari segmen sebelah. Kayak, jadi hari ini kita bahas apa? Jadi hari ini tuh gue mau membahas seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, kalau memang waktu itu gimana sih interaksi kita terutama dengan Kaya dan gue ya, karena memang sejujurnya Kaya dan Flat itu ngikut sih pas gue melakukan penelusuran ke suatu rumah yang memang sudah ditinggalkan sejak tahun 2011. Gue ceritakan dulu kenapa awalnya Kenapa kita bisa menelusuri rumah itu. Bener ya? banget. Jadi sebagai mahasiswi tingkat akhir dan gue pengen banget lulus sekarang ya, kalau bisa jigem right now. Gue tuh melakukan, karena jujur aja gue tuh malas skripsi guys. Jadi gue melakukan yang namanya tugas akhir karena kebetulan di kampus gue memperbolehkan mahasiswi broadcasting untuk melakukan tugas akhir dibandingkan skripsi. Jadi gue membuat sebuah program di mana kita dikasih pilihan untuk membuat program itu dengan genre apapun, dan gue memilih untuk membuat program horor. Dan di dalam program itu ada segmen penelusurannya di mana kita mengunjungi tempat-tempat yang memang mistis gitu. Jadi waktu itu kita sempat melakukan survei dulu ya kayak sebelum ke situ. Betul. Yang dimana pas survei itu rumah kita cuma perginya paling cuma sedikit ya. Cuma kita berdua dulu. Cuma ya. kita berdua tambah sama yang punya rumah. salah satu lagi teman kita yang memang ngenalin ke si pemilik rumah itu. Rumah ini tuh ada di kawasan Jakarta Barat yang tentunya nggak bisa kita sebutin ya nama kompleknya. Betul. Dan lainnya. Iya, Tapi rahasianya, ya. ini termasuk komplek yang besar ya, besar. Saya bilang besar gitu. sih, soalnya rumah yang kita datengin itu bisa dibilang kayak rumah-rumah gedung yang Iya, yang dua ada lantai, bener banget yang agak gede mehong banget, ya. iya, terus gede gitu, terus punya halaman belakangnya juga luas banget. Iya bener banget. Tapi kalau dari luar mungkin nggak kelihatan horor sebenarnya, ya kan? Sebenarnya enggak. Karena memang katanya si sopirnya ini tuh memang kayak selalu datang pagi untuk nyalain lampu, malam matiin lampu. Tapi memang rumah itu udah kosong dari tahun 2011. Sejak ada salah satu pembantunya yang meninggal dunia di rumah tersebut. Tapi meninggal dunianya bukan yang karena Iya. penyebabnya tuh aneh-aneh atau apa, tapi memang meninggalnya tuh wajar, yaitu meninggalnya dalam tidur, mungkin karena serangan jantung kalau nggak salah waktu Serangan itu. jantung sih. Udah saya ingat sejak gitu. itu rumahnya langsung kosong aja gitu. Mereka yang punya rumah langsung pergi dan meninggalkan rumahnya tuh dalam keadaan semua barangnya, perabotannya masih lengkap di situ. Jadi kamu masih bisa lihat, kemarin kita ada lihat daster, rak piring, Iya. Dan bangku-bangkunya juga sofa, bangku, peralatan dapur pun masih lengkap di masih situ. lengkap. Nah, kenapa sih nggak ditinggalin? Sebenarnya sejak udah ada nih yang tinggalin, ada 2 mbaknya lagi yang memang mau ninggalin rumah itu, tapi ternyata mbaknya memang nggak kuat ya katanya digangguin juga. Nah, karena mungkin niatnya tuh 2 mbak itu ditaruh buat jaga rumah itu. Iya, biar nggak Tapi kosong. karena mereka terlalu sering diganggu, akhirnya nggak kuat. Iya, berhenti Akhirnya lah ya udah, mereka. akhirnya rumah itu ditinggalin kosong begitu aja. Dan ya yang tadi Sania bilang, supirnya cuma datang pagi Iya. sama sore buat nyalain dan matiin lampu kayak gitu kan. Yang terkenal sih gosipnya di warga-warga sekitar, si Pasar Pam ini sering banget ngelihat seorang cewek yang sedang ngeluntang-lantung kakinya. Kalian tahu gak sih yang kayak kakinya Duduk gini ya, di kayak, balkon ya, terus mainin iya, kaki gitu. Sering banget katanya si Satpam ngelihat digangguin. penampakan cewek itu. Cewek itu siapa nanti kita akan ceritakan. Betul. Jadi coba kayak gimana sih pas kita survei pertama kali? Pas kita survei pertama kali, mungkin karena kita nggak punya kemampuan indra keenam atau indigo gitu ya, jadi pas masuk rumah itu biasa aja, meskipun istilahnya kita cuma berempat dan rumahnya kosong gede, itu kita kelilingin semua rumahnya dari depan, terus ke ruangan tengah, terus ke kebun, terus naik ke atas, masih aman sih. Cuma memang rumahnya gede banget dan sedikit dapat vibe creepy, tapi karena masih apa ya, terang ya, jadi kayak oke lah gitu. Ini tempat ini Sania juga akhirnya memutuskan nih tempat ini memang cocok buat tugas akhirnya dia. Kita memang waktu itu datangnya tuh masih siang kalau nggak salah ya Kai. Masih siang nggak sih waktu itu? Masih ya pergantian siang ke sore ke maghrib nggak sih? Gue lupa ingat sebenarnya pas survei. Cuman memang jujur
video dan foto yang pas kita survei itu emang hilang semua sih. Hilang setelah kita pergi dari, maksudnya kita udah Rumah selesai itu. survei terus kita pulang, besoknya mungkin kita mau lihat lagi, mau preview, tapi ternyata foto dan videonya tuh Hilang korup semua. gitu di HP-nya Sania. Dan itu yang korup itu yang nyaksiin ada gue, Iya. lo, dan 2 orang teman kita lainnya yang memang nggak ikut untuk syuting ke rumah itu. Jadi tiba-tiba ada teman gue nih, San, coba dong, kemarin katanya lu survei rumah yang serem, kita lihat, gue mau lihat gitu. Gue kasih nih HP gue ke dia, San, kok ini korup sih? Lah, korup kenapa gitu? Abis itu gue ambil HP gue pencet, dan itu bener dilihat sama banyak orang. Dan fotonya, file does not exist. Tiba-tiba hilang aja. Terus dia, gone. Yes. Selain itu juga nih, jujur gue pas baru pulang dari rumah itu, gue nggak tahu ya, kaki gue tuh berat banget, yang bener-bener bukan berat sih, lebih ke sakit, dan yang dua-duanya sih sakit sebenarnya. Betul ya. Sakitnya kayak pegel biasa, dan gue ngerasa kayak, oh mungkin gue capek banget, tapi kayak gue lemah banget, kayak gue nggak Biasanya olahraga, nggak gitu. iya Tapi gue nggak biasanya jarang kayak ngapa-ngapain, gitu iya kok sakit ya. Terus yang lebih sakit tuh yang dominan sebelah kiri. Nah, Ada satu anak magang di kantor gue yang tiba-tiba kayak, kan emang anak magang ini tuh bisa ngeliat, dan emang gue punya tujuan untuk ngajak si anak magang ini nantinya ke rumah itu setelah gue survei kan, maksudnya untuk program tugas akhir gue itu. Namanya si, sebut nama aja nggak apa-apa kan ya? namanya boleh kali. Nama si Jihan, ya nanti gue izin sama si Jihan. Jihan gue izin ya, I love you Jihan. Jadi si Jihan bilang, gue kan bilang nih, kaki gue tuh gak sakit ya abis dari situ. Dan si Jihan bilang, Kak sebenarnya itu ada tangan yang megangin kaki lo sih gitu. Tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya karena memang ada tangan di situ lagi kayak megang biasa gitu. Tiba-tiba bisa hilang sakitnya tuh, kamu taunya ngerasanya kapan? Memang ya tiba-tiba aja hilang gitu. Gue tanya kan, Han ini gimana hilangnya? Ya masa ngikut Soalnya gue? dia ngikut kan, Iya. nempel istilahnya. Ngurus diri sendiri aja nggak bener, kayak mana ngurus setan? Mulut astaga. San, maaf. Terus Mulut san nih. Kata Jian, oh nggak apa-apa Kak, nanti si sosok ini tuh bakal ya udah pergi aja gitu, karena emang dia takut sama di rumah gue. Jadi di rumah gue juga ada sosok yang mungkin kan emang setiap rumah pasti ada ya penjaganya. Nah dia nggak bisa masuk karena ada si penjaga itu. Tapi lumayan loh, kaki gue 4 hari kayak gitu rasanya. 4 hari. Lu pegel 2 hari, 3 hari hilang toh. Lama juga. Ya, enggak 3 hari sih. Dia lama banget ngikutin. 2 hari. Iya, 4 hari coba bayangin. Gitu. Pertama kali emang gue positive thinking sih, kayak yang kayak ya ini mah pegel gitu, tapi kok kagak hilang-hilang ya. Gitu ya. Udah pakai counterpan, Voltaren, Zambuk, pakai semua ya. Selanjutnya itu setelah dan gue baru inget nih Kai, sebenarnya kita survei hari itu kapan? Januari tanggal 3 ya? Iya, 3 Januari apa Desember sih kita syuting? Kayak Desember deh. Iya Desember berarti, 3 Desember atau kapan gitu, pokoknya awal Desember, dan itu adalah malam Jumat ternyata. Malam Jumat kita pergi ke situ, nyari bala nggak tuh? Tapi nggak sengaja ya. Maksudnya emang timingnya ada kosongnya pas malam Jumat. Gue aja sih yang nggak ngeliat tanggalan. Nggak sengaja nih kita syutingnya, surveinya malam Jumat. Iya bener banget. Dan ternyata syutingnya juga malam Jumat. kepilihnya malam Jumat. Emang kita hobi nyari bala guys. Betul, apalagi kita pas mau pergi syuting itu emang niatnya maghrib ya, biar lebih dapat vibe seremnya dan sesuai gitu sama segmen penelusuran yang lebih ke kerjain. Iya, lebih kayak kan aneh banget kalau penelusuran siang, makanya gue maunya sore kita tag di bagian dalamnya gitu, biar gak kelihatan lah gelap gitu kan, ambil stock shootnya. Nah malam barulah kita keluar ke kebunnya. Dan for information itu kebunnya tuh memperluas ya, sama rumah gue juga luas tentang kebun kali biasa. Luas banget. Banyak banget pohon pisangnya. Hari itu kita pergi, jujur ini ramean sih, bener ramean. Ada gua, Kaya, Vladimir, terus siapa aja ya? Ya kurang lebih 9 sampai 10 orang. Ada 2 host. Nah ini nanti kita ada tampilin beberapa potongannya lah ya. Bisa dilihat cuplikannya ya. Ini dia ada beberapa cuplikannya. Jadi ada 2 host, namanya Nathan dan Jihan. Si Jihan ini memang yang bisa ngelihat ya, gitu.
Ya coba bukanya diceritakan pengalamannya bagaimana. Nah, Jihan ini kan bisa ngeliat. Jadi pada saat masuk pertama ke rumah itu, dia udah bisa lihat tuh berbagai macam penunggu, sosok yang Jenis, spesies. tinggal di rumah itu. Apalagi kebetulan rumahnya yang kayak tadi kita udah bilang, rumah itu udah kosong dari 2011. Bayangin itu udah lama banget kan. Mungkin dari katanya Jihan, dari yang sedikit itu tuh udah nambah makin banyak. Dan macam-macam sih Jihan ngelihatnya, dan dia udah ngegambarin sosoknya juga detail banget, dari yang gede di deket tangga, terus ada sosok yang bisa menyerupai di dalam kamar, terus apalagi yang di lantai 2 ya, itu kayak itu yang paling wah sih lantai 2. puncak dari penelusuran itu sih di lantai 2 itu, yang dari mungkin kayak yang punya kemampuan Jihan, tapi hampir semuanya tuh digangguin, krunya tuh digangguin, dan ini tuh nggak ngarang, karena bayangin sebenarnya kita udah banyak kan orangnya, tapi dari yang posisi dari kita syuting maghrib sampai hampir 3 jam lebih di situ, itu sampai jam 10-an sih kita, jam 10 jam 11-an. Itu auranya tuh makin serem, dimana sebenarnya Jihan juga ngasih tahu ya kalau pada saat kita mau syuting ke situ tuh dia udah ditemenin sama 3 penjaganya ya. Ya memang yang kayak kalau biasanya kan orang ada yang mungkin ada yang jaga gitu. Nah ini si Jihan ditemenin sama yang jaganya dia gitu, dan memang makasih banget karena udah bantu jagain kita juga. Mungkin kalau nggak ada Jihan kemarin kita udah nggak ngerti ya. Nggak tahu. Sudahlah. Gue kan awam banget ya. Jadi begitu pas datang tuh yang kayak ya udah biasa nih kita tag berapa video, maksudnya kayak buat stock shootnya apa segala macam, kita mulai dari lantai 1. Nah di lantai 1 ini ya udah gitu, kayak nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kita syuting dengan lancar. Tapi memang meskipun udah ada berapa sosoknya digambarin di lantai 1, tapi ketika yang menurut kamu yang paling, bahkan kamu sendiri kayak udah, wah ini udah maksudnya serem sih, kayak rumah ini tuh ternyata penunggunya iseng, bahkan ada yang iseng kan. Nah itu gimana tuh? Jadi gini, pas kita dari lantai 1 mau ke lantai 2, itu memang di tangga itu ada sosok yang tinggi, hitam, besar, yang bertaring juga dengan matanya yang merah. Itu memang kata Jihan yang jaga rumah. Nah ada salah satu kru kita yang kayak, gue penasaran nih pengen lihat si sosok itu, dan si Jihan coba komunikasikan kan, karena gue nggak ngerti sih gimana caranya, tapi kalau memang ceritanya nih ya, dia tuh megang orang kayak gini, orang itu juga bisa ngeliat. Gue nggak tahu gimana caranya, mungkin yang buat teman-teman yang tahu gimana caranya boleh komentar di bawah ya. Jadi dipegang kayak gini, dan si temen gue itu yang ikut juga bisa ngeliat, tapi ternyata memang si sosok itu bilang, ngapain juga saya kasih lihat sosok saya ke orang-orang kayak gitu. Mungkin ya itu memang salah ya, karena agak terlalu nantangin kan kitanya juga. Bisa jadi. Itu apalagi yang penjaga rumah dan memang gak ganggu ya kayak. Untuk ke lantai 2-nya itu ada satu sosok yang ini serem sih. Sebenarnya katanya udah ngintip. Kalau di lantai 2 kayaknya ada banyak deh. Banyak. Dan Jihan tuh bilang pada saat kita lagi syuting di lantai 1, ada sosok yang udah kalau diceritain serem loh, kayak ngintipin kita di tangga gitu loh. Jadi ini kan tangganya tuh ya bisa kalian lihat ya fotonya. Gue juga ada fotonya, nanti akan di-insert lah ya fotonya. Jadi begitu kita syuting kayak gini, dia ngintip. Ngintip gini. Ngintip. Terus tapi dia yang kayak buru-buru lari lagi ke atas gitu. Terus dia ngintip lagi. Jadi setelah itu di lantai 2, kita tuh pertama kali ngebahas soal ruangan tengah ya, anggaplah ruangan tengah, nanti ada ada fotonya kan, ruangan tengah. Di ruangan tengah itu ternyata Jihan itu sempat komunikasi sama yang di lantai atas. Ada seorang cewek yang ternyata rambutnya ketutup gini guys, nih gue contohin ya, rambut gue kebuka banget, gue tutup mata kayak gitu. Kenapa? Dia penakut banget, parah. Jadi rambutnya ketutup gini, bener nutupin semua mukanya. Terus tapi mata yang sebelah ini ketutup lah ya, anggap lah ya. Nih ketutup kan. Jadi tapi mata di sebelah kiri atau kanannya gitu ada yang kebuka di sini. Kebuka untuk nampakin matanya sedikit.
gitu. Jadi memang ya kelihatan cuman matanya doang, matanya segaris gini. Kalian tahu kan kayak cewek-cewek di Juon itu kayak kok, Sadako, siapapun itu. Nah jadi nampakin kayak gitu. Nah si Jihan ini gue juga bingung sama dia. Jihan bilang kan, kak gue ajak ngomong tuh si cewek, ternyata dia yang megang kaki lo. Serem juga bun. Oh akhirnya kayak ketemu lagi berarti ya. Bingo, halo kamu yang waktu itu ya? Wow aku. Nggak kayak gitu, nggak ngomong kayak gitu, nggak. Takut kali. Takut lah. Terus? Jadi kak sosok yang itu, dan gue juga baru tahu nih dari Jihan ternyata kalau memang teman kita indigo nih, terus kayak kita sering kayak gaul atau nempel lagi di sama tempat dia. Iya nempel kayak tadi gue bilang yang kayak dipegang gini gitu, atau memang nempel sama dia tuh ya kita juga bisa ya kadang ketepak juga lah bahasa kasarnya, nular. Ya ya mungkin itu di case sebagian orang ya, nggak semuanya kayak gitu, jadi jangan yang anggapnya sama rata gitu. Iya begitu. Begitu. Karena kamu kemarin waktu itu nempel terus sama Jihan, makanya pas di rumah itu pun kamu jadi lebih sensitif. Dan Jihan sempet kayak gini, kak mau lihat gak? Set dipegang gue. Jadi sebenarnya pertamanya gue nggak ngeliat, gitu, nggak kayak biasa aja gitu. Terus habis itu si Jihan bilang, waduh kak, gaswat nih. Kenapa? Kak, kan lo juga denger. Aku coba melupakannya sih. Nanti aku ingetin lagi ya. Jadi ini kak, ini waktu megang kakak. Aku tadi kan bilang kak, ini gue dari sudut pandang Jihan ya. Aku bilang, coba dong, kenapa mukanya kok ditutupin? Nah dia ditutupin kayak gini, dibuka sama dia. Kalian tahu nggak muka orang yang habis kena kebakar? Gitu mukanya, satu muka, full. Kirain ada apa goyang? Kebakar. Kirain ada apa? Ternyata backgroundnya goyang. Ditiup sih tadi. Terus? Mukanya kebakar, yang bener-bener kebakar, lu bayangin deh tuh. Dan lantai 2 itu, gue tuh nggak jelas. Gue jadi kebayang lagi, bener kebayang. Sebenarnya takut sih pas ngomong kayak gini tuh, meskipun udah 1 bulan yang lalu, tapi kalau diceritain lagi tuh kita ingat gitu. Karena dengan posisinya tuh pas di lantai 2 tuh memang jauh lebih serem daripada waktu kita syuting di lantai 1. Tau nggak biasa kalau lagi ngomongin kayak gini panggil. Enggak. Gak usah meyakinkan diri kayak gitu. Gue merinding banget kalau inget ini. Karena inget mukanya itu loh, parah banget. Di lantai 2 itu juga ada ini kan, apa, meja rias